Abu Nawas menyembuhkan penyakit raja dengan resep unik. Pada suatu masa, Raja Harun al-Rashid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang dikenal bijaksana, mendapati dirinya didera penyakit yang aneh. Tubuhnya sehat secara fisik, tetapi ia merasa lemas, gelisah, dan kehilangan selera makan. Para tabib terbaik dari penjuru negeri dipanggil ke istana, namun tak seorang pun mampu menyembuhkan raja. Mereka hanya memberikan ramuan dan doa-doa, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Raja mulai putus asa, dan suasana istana menjadi muram. Suatu hari, seorang penasehat istana menyarankan kepada raja untuk memanggil Abu Nawas. Dia bukan tabib, Baginda, katanya, tetapi kecerdasannya dan cara berpikirnya yang tidak biasa mungkin dapat menemukan solusi untuk penyakit Baginda. Raja, yang sudah mendengar reputasi Abu Nawas sebagai sosok cerdik dan jenaka, memutuskan untuk mencobanya. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ketika ia tiba, raja menceritakan keluhannya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu memandang raja dengan sorot mata penuh keyakinan. Baginda, katanya sambil tersenyum, penyakit Baginda bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan dengan ramuan biasa. Penyakit ini berasal dari pikiran dan jiwa Baginda yang merasa kosong. Tetapi tenanglah, saya punya solusi yang unik. Raja merasa penasaran, apa yang kau butuhkan untuk menyembuhkanku, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, saya membutuhkan 3 hal, Baginda, seekor ayam jantan, sebuah kotak kayu besar, dan waktu 7 hari tanpa gangguan. Raja, meskipun heran dengan permintaan itu, menyetujuinya. Ketiga hal tersebut segera disiapkan, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia membawa ayam jantan dan kotak kayu ke dalam sebuah kamar khusus yang disediakan di istana. Ia tidak mengizinkan siapapun masuk, kecuali untuk mengirimkan makanan dan air. Hari pertama, Abu Nawas menulis sesuatu pada selembar kertas dan menempelkannya di kotak kayu. Tulisan itu berbunyi, jangan membuka kotak ini kecuali kau ingin penyakit raja semakin parah. Kabar tentang tulisan itu segera menyebar di istana, membuat semua orang penasaran, termasuk raja sendiri. Hari kedua, Abu Nawas memulai ritualnya yang aneh. Ia berbicara kepada ayam jantan seolah-olah ayam itu adalah seorang ahli pengobatan. Setiap kali ada pelayan lewat di dekat kamar itu, mereka mendengar Abu Nawas bercakap-cakap dengan ayam jantan, membuat mereka bertambah bingung. Hari ketiga, Abu Nawas keluar dari kamar untuk menemui raja. Ia membawa ayam jantan di tangannya dan berkata, Baginda, ayam ini adalah kunci dari kesembuhan Anda. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin Baginda berjalan kaki mengelilingi taman istana selama 1 jam setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Raja, meskipun merasa aneh dengan permintaan itu, menuruti saran Abu Nawas. Setiap pagi ia berjalan di taman, ditemani oleh pengawal. Perlahan-lahan, ia mulai merasa tubuhnya lebih segar, dan pikirannya lebih tenang. Hari ke-6, Abu Nawas kembali ke istana membawa kotak kayu itu. Kali ini, ia meminta raja untuk membuka kotak tersebut. Raja, yang sudah mulai merasa sehat, penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Ketika kotak dibuka, raja terkejut karena di dalamnya hanya terdapat selembar kertas yang bertuliskan, obat bagi penyakit Baginda adalah waktu untuk menyendiri, sedikit olahraga, dan rasa penasaran yang menggugah semangat hidup. Raja tercengang. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas selama ini bukanlah pengobatan biasa, melainkan sebuah cara untuk mengembalikan kebahagiaan dan gairah hidup yang hilang dari dirinya. Dengan berjalan kaki di taman, raja merasakan kedamaian. Dengan rasa penasaran terhadap kotak kayu, raja memiliki sesuatu untuk dinanti. Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa, kata raja dengan senyum lebar. Kau telah menyembuhkanku dengan cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Baginda, terkadang penyakit bukan hanya masalah tubuh, tetapi juga pikiran. Ketika pikiran tenang, tubuh pun akan mengikuti. Raja merasa berterima kasih dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, ia memandang hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh rasa syukur. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, mengetahui bahwa ia telah membantu raja dengan kecerdasannya yang unik. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, suasana kembali cerah. Raja Harun al-Rashid merasa seperti terlahir kembali. Tidak hanya tubuhnya lebih bugar, tetapi pikirannya juga terasa lebih segar. Ia mulai meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman istana setiap pagi, seperti yang diajarkan Abu Nawas.
Para pelayan dan menteri kagum melihat perubahan pada raja, yang kini sering tersenyum dan tampak lebih damai. Namun, ada satu menteri istana yang merasa tidak senang dengan kejayaan Abu Nawas. Menteri ini, yang dikenal dengan nama Wazir Jalaluddin, merasa iri karena raja sangat memuji Abu Nawas. Jalaluddin, yang selalu mengandalkan tabib dan ramuan mahal untuk mengobati raja, merasa tersingi oleh metode sederhana Abu Nawas. Ia berpikir keras mencari cara untuk menjatuhkan reputasi Abu Nawas di mata raja. Beberapa hari kemudian, Jalaluddin menyusun rencana licik. Ia mendatangi raja dan berkata dengan nada penuh kekhawatiran, "Baginda, saya sangat senang melihat kesehatan Anda membaik. Tetapi saya khawatir, apakah Abu Nawas benar-benar memberikan pengobatan yang tepat? Metode yang ia gunakan sangat tidak biasa, dan saya khawatir itu hanya kebetulan semata." Raja mendengarkan dengan serius, tetapi ia tidak ingin langsung menuduh Abu Nawas. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, kesehatan saya kini jauh lebih baik berkatmu. Namun, aku ingin memastikan bahwa kau benar-benar sosok yang dapat diandalkan. Aku punya satu tugas lagi untukmu." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Apapun tugas Baginda, saya siap melaksanakannya." Raja tersenyum, "Aku ingin kau membuatkan ramuan khusus untuk seluruh rakyatku. Ramuan ini harus bisa membuat mereka bahagia dan sehat seperti aku. Tetapi, bahan-bahannya harus kau kumpulkan sendiri, dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya." Abu Nawas mengernyitkan dahi, tetapi ia tidak menunjukkan rasa khawatir. "Baiklah, Baginda, izinkan saya memulai tugas ini segera." Abu Nawas segera meninggalkan istana dengan pikiran yang bekerja keras. Ia tahu ini adalah tugas yang sangat sulit, apalagi dengan waktu yang terbatas. Ia berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan pedagang, petani, dan pengrajin. Dari percakapan itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Pada malam pertama, Abu Nawas mengumpulkan sebuah gentong besar. Ia mulai menuliskan pesan-pesan di atas kertas kecil, seperti, kebahagiaan dimulai dari rasa syukur, berbagi adalah kunci kesehatan jiwa, dan tersenyumlah, karena itu adalah obat terbaik. Kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam gentong. Hari kedua, Abu Nawas mendatangi para tetua desa di sekitar istana. Ia meminta mereka menyumbangkan sedikit air dari sumur mereka masing-masing, yang dianggap sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan. Air-air itu dituangkan ke dalam gentong besar yang sudah diisi dengan pesan-pesan tadi. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa gentong besar itu. Raja, para menteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di aula besar untuk melihat apa yang telah dilakukan Abu Nawas. Jalaluddin, yang merasa yakin Abu Nawas akan gagal, berdiri di barisan depan. Dengan senyum sinis, "Baginda," kata Abu Nawas, "inilah ramuan yang saya buat untuk seluruh rakyat Anda. Ramuan ini sederhana, tetapi penuh makna. Izinkan saya menjelaskannya." Raja mengangguk dengan penuh antusias. "Ceritakan, Abu Nawas." Abu Nawas membuka tutup gentong itu dan berkata, "Di dalam gentong ini terdapat air dari berbagai sumur di wilayah kerajaan Anda. Setiap tetes air ini melambangkan persatuan dan kebersamaan rakyat Anda. Selain itu, saya juga menambahkan pesan-pesan kebijaksanaan yang akan menyentuh hati mereka. Kebahagiaan dan kesehatan tidak hanya datang dari tubuh yang sehat, tetapi juga dari jiwa yang tenang dan pikiran yang bahagia." Raja mengangguk kagum, sementara para hadirin mulai bertepuk tangan. Bahkan para menteri yang awalnya skeptis tak dapat menyembunyikan rasa takjub mereka. Jalaluddin, yang merasa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas gagal, hanya bisa berdiri dengan wajah merah. Raja kemudian berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar orang yang luar biasa. Ramuan ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga jiwa. Aku akan memastikan pesan-pesanmu disebarkan kepada seluruh rakyatku." Sejak saat itu, Raja memerintahkan setiap desa untuk membuat gentong serupa di alun-alun mereka, di mana warga bisa berbagi pesan kebijaksanaan dan air sumur sebagai simbol persatuan. Tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan rakyat di kerajaan Harun al-Rashid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa kecerdasan tidak selalu tentang membuat sesuatu yang rumit, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Ia terus hidup dengan cara sederhana, tetapi pengaruhnya terasa di seluruh kerajaan, menjadi legenda yang tak pernah pudar.
Seiring berjalannya waktu, gentong-gentong kebahagiaan yang diciptakan oleh Abu Nawas menjadi fenomena yang meluas di seluruh negeri. Rakyat dari berbagai pelosok datang ke desa-desa untuk membaca pesan-pesan kebijaksanaan yang diselipkan dalam gentong-gentong itu. Tidak hanya itu, tradisi baru mulai berkembang, setiap orang yang mengambil air dari gentong diharuskan memberikan sesuatu, baik berupa pesan bijak, doa, ataupun cerita pendek yang menginspirasi. Hal ini menciptakan rantai kebahagiaan yang tak terputus. Pesan-pesan sederhana seperti, jangan lupa bersyukur hari ini, atau berbuat baiklah meski kecil, karena dampaknya besar menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Bahkan para petani yang sebelumnya sering mengeluh tentang panen buruk mulai merasa lebih optimis, sementara para pedagang di pasar merasa lebih jujur dalam berdagang karena terinspirasi oleh pesan-pesan tersebut. Namun, di tengah kegembiraan itu, Wazir Jalaluddin, yang masih menyimpan rasa iri kepada Abu Nawas, kembali merancang tipu daya. Ia merasa gentong-gentong itu adalah cara Abu Nawas merebut hati rakyat, dan jika dibiarkan, posisinya di istana bisa terancam. Jalaluddin pun menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan rencana barunya. Baginda, kata Jalaluddin dengan nada penuh kepura-puraan, gentong-gentong ini memang membawa kebahagiaan bagi rakyat, tetapi tidakkah Baginda merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kata-kata? Rakyat membutuhkan lebih dari itu. Abu Nawas seharusnya membuktikan bahwa ia bisa menciptakan kebahagiaan yang nyata, bukan hanya melalui pesan-pesan. Raja mengernyitkan dahi. Apa maksudmu, Jalaluddin? Berikan tugas kepada Abu Nawas untuk menciptakan sesuatu yang lebih konkret, Baginda. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang, tidak hanya sekadar kata-kata. Jika ia gagal, maka kita tahu bahwa kebijaksanaannya hanyalah ilusi. Raja mempertimbangkan usulan itu. Meskipun ia mempercayai Abu Nawas, ide untuk menguji kecerdasannya lagi terasa menarik. Maka, Abu Nawas dipanggil ke istana sekali lagi. Abu Nawas, kata Raja, kau telah menciptakan gentong kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kini aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kau menciptakan hari di mana seluruh rakyatku merasa bahagia secara serentak. Kau hanya punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Abu Nawas menggaruk kepalanya, mencoba memahami maksud Raja. Baginda, katanya dengan nada tenang, membuat semua orang bahagia bukanlah tugas yang mudah. Tetapi jika itu adalah perintah Baginda, saya akan mencobanya. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu bahwa kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, dan tidak mungkin menyenangkan semua orang dalam waktu singkat. Namun, ia juga tahu bahwa kebahagiaan seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Dengan pemikiran itu, ia mulai merancang rencananya. Hari pertama, Abu Nawas mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang. Ia meminta mereka untuk menyisihkan sebagian kecil dari barang dagangan mereka untuk diberikan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai gantinya, ia menjanjikan bahwa kebaikan mereka akan dihargai oleh Raja. Hari kedua, ia pergi ke desa-desa untuk bertemu dengan para tetua. Ia meminta mereka untuk menyelenggarakan pesta kecil di alun-alun desa, di mana setiap orang dapat membawa makanan dan berbagi dengan tetangga mereka. Kebahagiaan seringkali datang dari berbagi, kata Abu Nawas kepada mereka. Hari ketiga, ia mendatangi para pemuda dan mengajarkan mereka beberapa permainan tradisional yang bisa dimainkan bersama anak-anak. Ia juga meminta mereka untuk menyebarkan cerita lucu dan menyenangkan kepada siapa saja yang mereka temui. Hari keempat hingga keenam, Abu Nawas mengunjungi istana dan berbicara dengan para pelayan, prajurit, dan bahkan para menteri. Ia meminta mereka untuk melupakan hierarki selama 1 hari dan berbaur dengan rakyat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat pemimpin kita turun ke bawah dan berbagi tawa dengan rakyatnya, ujarnya. Pada hari ke-7, seluruh kerajaan diliputi suasana yang luar biasa. Pasar dipenuhi senyum dan gelak tawa karena pedagang memberikan barang-barang gratis kepada para pembeli. Di desa-desa, pesta kecil digelar dengan makanan melimpah, di mana setiap orang saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Anak-anak bermain di lapangan bersama para pemuda, sementara di istana, Raja dan para menteri turun ke taman untuk bertemu rakyat secara langsung. Raja Harun al-Rasyid, yang menyaksikan semua ini dari balkon istana, merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia segera memanggil Abu Nawas untuk memberikan penghargaan. Abu Nawas, katanya, kau tidak hanya menciptakan hari yang penuh kebahagiaan, tetapi juga mengajarkan kami semua bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan kebersamaan.
Aku berutang banyak kepadamu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, Baginda, kebahagiaan itu sederhana. Kadang kita hanya perlu mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada hal-hal kecil yang mereka lupakan. Dan itulah tugas saya. Raja memerintahkan agar hari itu dijadikan hari perayaan tahunan di seluruh kerajaan, yang dikenal sebagai Hari Kebahagiaan Bersama. Jalaluddin, yang sebelumnya berharap Abu Nawas gagal, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas kembali memenangkan hati raja dan rakyat. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa tugas yang diberikan kepadanya sulit, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mahal atau sulit dicapai. Sejak hari itu, ia tidak hanya dikenang sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Meski Abu Nawas telah berhasil melaksanakan tugas besar itu, hidupnya tak pernah benar-benar bebas dari tantangan baru. Selalu ada orang seperti Wazir Jalaluddin yang ingin menjatuhkannya. Bahkan setelah keberhasilan, Hari Kebahagiaan Bersama, Jalaluddin tak berhenti merancang tipu muslihat untuk membuat Abu Nawas tersingkir dari istana. Suatu hari, Jalaluddin kembali menemui Raja Harun al-Rasyid dengan sebuah usulan yang terlihat mulia namun penuh tipu daya. Baginda, katanya dengan nada manis, Abu Nawas memang luar biasa dalam menciptakan kebahagiaan. Namun, tidakkah Baginda penasaran apakah ia mampu mengatasi sesuatu yang berlawanan dengan itu? Bagaimana jika ia diberi tugas untuk menyembuhkan kesedihan yang mendalam, bahkan dari seseorang yang tak lagi punya harapan? Raja, yang terkesan dengan ide tersebut, mengangguk pelan. Maksudmu? Jalaluddin tersenyum licik. Baginda, aku mendengar bahwa seorang petani tua di desa pinggiran kehilangan seluruh hasil panennya karena banjir besar. Dia kini terpuruk dalam kesedihan mendalam dan tak lagi mau berbicara dengan siapapun. Bahkan keluarganya tak mampu menghiburnya. Jika Abu Nawas mampu menyembuhkan luka hati petani itu, maka kebijaksanaannya benar-benar tak tertandingi. Raja setuju dan segera memanggil Abu Nawas untuk menyampaikan tugas tersebut. Abu Nawas, seperti biasa, menerima tugas itu dengan hati yang lapang, meski ia tahu tantangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia segera menuju desa tempat petani tua itu tinggal. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana rumah petani itu begitu suram. Petani tua itu duduk di sudut rumahnya, dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Abu Nawas mencoba mengajaknya berbicara, tetapi petani itu hanya diam membisu. Melihat kondisi itu, Abu Nawas memutuskan untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari. Ia tidak langsung mencoba menghibur petani itu, tetapi malah berbaur dengan warga sekitar. Ia membantu mereka memperbaiki ladang, menggali saluran air untuk mencegah banjir, dan bahkan mengajari anak-anak di desa beberapa permainan sederhana. Tindakan Abu Nawas mulai menarik perhatian petani tua itu. Meski ia tetap diam, ada kilatan rasa penasaran di matanya setiap kali melihat Abu Nawas sibuk membantu orang lain. Suatu sore, Abu Nawas sengaja duduk di dekat petani itu sambil membawa sekantong biji tanaman. "Pak Tua," katanya dengan suara lembut, "aku mendengar kau memiliki tanah yang subur di dekat sungai. Aku ingin menanam biji ini di sana, tapi aku tak tahu apakah tanahnya masih bagus setelah banjir." Petani itu, untuk pertama kalinya, menoleh dan berbicara, meski dengan nada lemah. "Tanah itu hancur, semua yang kutanam habis tersapu air. Biji-biji itu pun akan sia-sia." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin saja, tapi bukankah kita harus mencobanya dulu? Bagaimana kalau kau ikut membantuku? Jika berhasil, hasilnya akan menjadi milikmu." Petani itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Bersama-sama, mereka pergi ke ladang yang sebelumnya ditinggalkan oleh petani itu. Abu Nawas membantu menggemburkan tanah, menanam biji-biji itu, dan menyiramnya setiap hari. Dalam proses itu, petani tua itu perlahan mulai berbicara lebih banyak. Ia menceritakan betapa ia merasa putus asa setelah kehilangan segalanya, dan bagaimana ia merasa tak ada gunanya lagi untuk hidup. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah petani itu selesai bercerita, Abu Nawas berkata, "Pak Tua, setiap orang pernah mengalami kesedihan. Tetapi bukankah kehidupan ini seperti ladang yang kita tanami? Kadang ada banjir, kadang ada musim kering. Namun, jika kita terus merawatnya, tanah yang pernah hancur pun bisa kembali subur. Sama seperti hatimu." Kata-kata Abu Nawas itu menyentuh hati petani tua itu. Ia mulai melihat harapan, meski hanya sedikit. Setiap hari, ia semakin bersemangat merawat tanamannya.
Ketika tunas-tunas mulai bermunculan, senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Saat masa panen tiba, hasilnya melimpah ruah. Petani itu, yang sebelumnya tenggelam dalam kesedihan, kini kembali hidup dengan semangat baru. Ia bahkan membagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga-tetangganya sebagai bentuk rasa syukur. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menyembuhkan hati petani itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sangat terkesan dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas menanggapinya dengan rendah hati. "Baginda," katanya, "saya tidak menyembuhkan kesedihan petani itu. Saya hanya membantunya menemukan kembali harapan yang sudah ada di dalam dirinya." Sementara itu, Wazir Jalaluddin, yang berharap Abu Nawas gagal, sekali lagi harus menelan kekecewaan. Ia sadar bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas bukanlah sesuatu yang mudah digoyahkan. Sebaliknya, Abu Nawas semakin dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh raja, membuat Jalaluddin semakin sulit untuk menjatuhkannya. Meski begitu, Abu Nawas tahu bahwa kehidupan tak pernah lepas dari tantangan. Namun, dengan kecerdasan, kesabaran, dan hati yang tulus, ia yakin bahwa ia mampu menghadapinya, apapun bentuknya. Dan itulah yang membuat nama Abu Nawas terus dikenang sepanjang masa. Ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar cerita lengkap tentang bagaimana Abu Nawas menyembuhkan kesedihan petani tua itu, ia tidak hanya memuji Abu Nawas, tetapi juga memberi pesan mendalam kepada semua pejabat dan rakyat di istana. Abu Nawas telah membuktikan kepada kita bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan kekayaan, perintah, atau kekuasaan. Tapi dengan empati, harapan, dan tindakan nyata. Itulah nilai sejati dari seorang pemimpin yang bijaksana. Abu Nawas, yang hadir di istana untuk menerima ucapan terima kasih raja, menundukkan kepala dengan rendah hati. "Baginda," ujarnya, "saya hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kehidupan ini seperti tanah yang kita tanami. Jika kita sabar dan terus berusaha, hasilnya akan berbunga. Tapi jika kita meninggalkannya, tanah itu akan gersang." Raja tersenyum dan berkata, "Ucapanmu selalu membawa hikmah, Abu Nawas. Dan aku bersyukur memilikimu di sisiku." Namun, kisah ini tidak hanya berhenti di istana. Petani tua itu, yang kini hidup dengan penuh harapan, menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Ia dikenal sebagai simbol ketangguhan, dan ladangnya menjadi tempat orang-orang belajar bagaimana mengelola tanah sekaligus kehidupan dengan kesabaran. Sementara itu, Wazir Jalaluddin hanya bisa menahan amarah dan malu. Setiap rencana liciknya terhadap Abu Nawas selalu berbalik kepadanya. Ia menyadari bahwa kecerdasan Abu Nawas bukan hanya tentang akal, tapi juga tentang ketulusan hati. Jalaluddin pun mulai mundur perlahan dari ambisinya untuk menjatuhkan Abu Nawas, meskipun rasa iri dalam hatinya belum sepenuhnya padam. Bagi Abu Nawas, hidupnya terus berjalan dengan warna-warni baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, menginspirasi, dan menyebarkan hikmah. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang cerdas yang mampu menyelesaikan masalah pelik, tetapi juga sebagai teladan bagi banyak orang yang ingin menemukan makna dalam kehidupan. Ketika suatu hari seorang murid bertanya kepadanya, "Abu Nawas, apa rahasia kebahagiaan yang sejati?" Ia tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaan sejati ada pada memberi, bukan meminta. Pada menerima segala takdir dengan ikhlas, sambil terus berusaha sebaik mungkin." Dan dengan itu, nama Abu Nawas terus dikenang dalam sejarah. Sebagai seorang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar, ia menjadi lambang dari kebijaksanaan, ketulusan, dan kemanusiaan. Hidupnya mungkin penuh tantangan, tetapi ia telah membuktikan bahwa dengan akal dan hati, segalanya bisa diatasi. Tamat. Abu Nawas menyembuhkan penyakit raja dengan resep unik. Pada suatu masa, Raja Harun al-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang dikenal bijaksana, mendapati dirinya didera penyakit yang aneh. Tubuhnya sehat secara fisik, tetapi ia merasa lemas, gelisah, dan kehilangan selera makan. Para tabib terbaik dari penjuru negeri dipanggil ke istana, namun tak seorang pun mampu menyembuhkan raja. Mereka hanya memberikan ramuan dan doa-doa, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Raja mulai putus asa, dan suasana istana menjadi muram. Suatu hari, seorang penasehat istana menyarankan kepada raja untuk memanggil Abu Nawas. "Dia bukan tabib, Baginda," katanya, "tetapi kecerdasannya dan cara berpikirnya yang tidak biasa mungkin dapat menemukan solusi untuk penyakit Baginda." "Raja,
yang sudah mendengar reputasi Abu Nawas sebagai sosok cerdik dan jenaka, memutuskan untuk mencobanya. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ketika ia tiba, Raja menceritakan keluhannya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu memandang Raja dengan sorot mata penuh keyakinan. "Baginda," katanya sambil tersenyum, "penyakit Baginda bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan dengan ramuan biasa. Penyakit ini berasal dari pikiran dan jiwa Baginda yang merasa kosong. Tetapi tenanglah, saya punya solusi yang unik." Raja merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan untuk menyembuhkanku, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya membutuhkan 3 hal, Baginda: seekor ayam jantan, sebuah kotak kayu besar, dan waktu 7 hari tanpa gangguan." Raja, meskipun heran dengan permintaan itu, menyetujuinya. Ketiga hal tersebut segera disiapkan, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia membawa ayam jantan dan kotak kayu ke dalam sebuah kamar khusus yang disediakan di istana. Ia tidak mengizinkan siapapun masuk, kecuali untuk mengirimkan makanan dan air. Hari pertama, Abu Nawas menulis sesuatu pada selembar kertas dan menempelkannya di kotak kayu. Tulisan itu berbunyi, "Jangan membuka kotak ini kecuali kau ingin penyakit Raja semakin parah." Kabar tentang tulisan itu segera menyebar di istana, membuat semua orang penasaran, termasuk Raja sendiri. Hari kedua, Abu Nawas memulai ritualnya yang aneh. Ia berbicara kepada ayam jantan seolah-olah ayam itu adalah seorang ahli pengobatan. Setiap kali ada pelayan lewat di dekat kamar itu, mereka mendengar Abu Nawas bercakap-cakap dengan ayam jantan, membuat mereka bertambah bingung. Hari ketiga, Abu Nawas keluar dari kamar untuk menemui Raja. Ia membawa ayam jantan di tangannya dan berkata, "Baginda, ayam ini adalah kunci dari kesembuhan Anda. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin Baginda berjalan kaki mengelilingi taman istana selama 1 jam setiap pagi selama 3 hari berturut-turut." Raja, meskipun merasa aneh dengan permintaan itu, menuruti saran Abu Nawas. Setiap pagi ia berjalan di taman, ditemani oleh pengawal. Perlahan-lahan, ia mulai merasa tubuhnya lebih segar, dan pikirannya lebih tenang. Hari ke-6, Abu Nawas kembali ke istana membawa kotak kayu itu. Kali ini, ia meminta Raja untuk membuka kotak tersebut. Raja, yang sudah mulai merasa sehat, penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Ketika kotak dibuka, Raja terkejut karena di dalamnya hanya terdapat selembar kertas yang bertuliskan, "Obat bagi penyakit Baginda adalah waktu untuk menyendiri, sedikit olahraga, dan rasa penasaran yang menggugah semangat hidup." Raja tercengang. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas selama ini bukanlah pengobatan biasa, melainkan sebuah cara untuk mengembalikan kebahagiaan dan gairah hidup yang hilang dari dirinya. Dengan berjalan kaki di taman, Raja merasakan kedamaian. Dengan rasa penasaran terhadap kotak kayu, Raja memiliki sesuatu untuk dinanti. "Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa," kata Raja dengan senyum lebar. "Kau telah menyembuhkanku dengan cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Baginda, terkadang penyakit bukan hanya masalah tubuh, tetapi juga pikiran. Ketika pikiran tenang, tubuh pun akan mengikuti." Raja merasa berterima kasih dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, ia memandang hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh rasa syukur. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, mengetahui bahwa ia telah membantu Raja dengan kecerdasannya yang unik. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, suasana kembali cerah. Raja Harun al-Rasyid merasa seperti terlahir kembali. Tidak hanya tubuhnya lebih bugar, tetapi pikirannya juga terasa lebih segar. Ia mulai meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman istana setiap pagi, seperti yang diajarkan Abu Nawas. Para pelayan dan menteri kagum melihat perubahan pada Raja, yang kini sering tersenyum dan tampak lebih damai. Namun, ada satu menteri istana yang merasa tidak senang dengan kejayaan Abu Nawas. Menteri ini, yang dikenal dengan nama Wazir Jalaluddin, merasa iri karena Raja sangat memuji Abu Nawas. Jalaluddin, yang selalu mengandalkan tabib dan ramuan mahal untuk mengobati Raja, merasa tersinggung oleh metode sederhana Abu Nawas. Ia berpikir keras mencari cara untuk menjatuhkan reputasi Abu Nawas di mata Raja. Beberapa hari kemudian, Jalaluddin menyusun rencana licik. Ia mendatangi Raja dan berkata dengan nada penuh kekhawatiran, "Baginda, saya sangat senang melihat kesehatan Anda membaik. Tetapi saya khawatir, apakah Abu Nawas benar-benar memberikan pengobatan yang tepat? Metode yang ia gunakan sangat tidak biasa,
dan saya khawatir itu hanya kebetulan semata. Raja mendengarkan dengan serius, tetapi ia tidak ingin langsung menuduh Abu Nawas. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, kesehatan saya kini jauh lebih baik berkatmu. Namun, aku ingin memastikan bahwa kau benar-benar sosok yang dapat diandalkan. Aku punya satu tugas lagi untukmu." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Apapun tugas Baginda, saya siap melaksanakannya." Raja tersenyum, "Aku ingin kau membuatkan ramuan khusus untuk seluruh rakyatku. Ramuan ini harus bisa membuat mereka bahagia dan sehat seperti aku. Tetapi, bahan-bahannya harus kau kumpulkan sendiri, dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya." Abu Nawas mengernyitkan dahi, tetapi ia tidak menunjukkan rasa khawatir. "Baiklah, Baginda, izinkan saya memulai tugas ini segera." Abu Nawas segera meninggalkan istana dengan pikiran yang bekerja keras. Ia tahu ini adalah tugas yang sangat sulit, apalagi dengan waktu yang terbatas. Ia berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan pedagang, petani, dan pengrajin. Dari percakapan itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Pada malam pertama, Abu Nawas mengumpulkan sebuah gentong besar. Ia mulai menuliskan pesan-pesan di atas kertas kecil, seperti, kebahagiaan dimulai dari rasa syukur, berbagi adalah kunci kesehatan jiwa, dan tersenyumlah, karena itu adalah obat terbaik. Kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam gentong. Hari kedua, Abu Nawas mendatangi para tetua desa di sekitar istana. Ia meminta mereka menyumbangkan sedikit air dari sumur mereka masing-masing, yang dianggap sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan. Air-air itu dituangkan ke dalam gentong besar yang sudah diisi dengan pesan-pesan tadi. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa gentong besar itu. Raja, para menteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di aula besar untuk melihat apa yang telah dilakukan Abu Nawas. Jalaluddin, yang merasa yakin Abu Nawas akan gagal, berdiri di barisan depan. Dengan senyum sinis, "Baginda," kata Abu Nawas, "inilah ramuan yang saya buat untuk seluruh rakyat Anda. Ramuan ini sederhana, tetapi penuh makna. Izinkan saya menjelaskannya." Raja mengangguk dengan penuh antusias. "Ceritakan, Abu Nawas." Abu Nawas membuka tutup gentong itu dan berkata, "Di dalam gentong ini terdapat air dari berbagai sumur di wilayah kerajaan Anda. Setiap tetes air ini melambangkan persatuan dan kebersamaan rakyat Anda. Selain itu, saya juga menambahkan pesan-pesan kebijaksanaan yang akan menyentuh hati mereka. Kebahagiaan dan kesehatan tidak hanya datang dari tubuh yang sehat, tetapi juga dari jiwa yang tenang dan pikiran yang bahagia." Raja mengangguk kagum, sementara para hadirin mulai bertepuk tangan. Bahkan para menteri yang awalnya skeptis tak dapat menyembunyikan rasa takjub mereka. Jalaluddin, yang merasa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas gagal, hanya bisa berdiri dengan wajah merah. Raja kemudian berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar orang yang luar biasa. Ramuan ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga jiwa. Aku akan memastikan pesan-pesanmu disebarkan kepada seluruh rakyatku." Sejak saat itu, Raja memerintahkan setiap desa untuk membuat gentong serupa di alun-alun mereka, di mana warga bisa berbagi pesan kebijaksanaan dan air sumur sebagai simbol persatuan. Tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan rakyat di kerajaan Harun al-Rashid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa kecerdasan tidak selalu tentang membuat sesuatu yang rumit, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Ia terus hidup dengan cara sederhana, tetapi pengaruhnya terasa di seluruh kerajaan, menjadi legenda yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, gentong-gentong kebahagiaan yang diciptakan oleh Abu Nawas menjadi fenomena yang meluas di seluruh negeri. Rakyat dari berbagai pelosok datang ke desa-desa untuk membaca pesan-pesan kebijaksanaan yang diselipkan dalam gentong-gentong itu. Tidak hanya itu, tradisi baru mulai berkembang, setiap orang yang mengambil air dari gentong diharuskan memberikan sesuatu, baik berupa pesan bijak, doa, ataupun cerita pendek yang menginspirasi. Hal ini menciptakan rantai kebahagiaan yang tak terputus. Pesan-pesan sederhana seperti, "Jangan lupa bersyukur hari ini," atau "Berbuat baiklah meski kecil," karena dampaknya besar menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Bahkan para petani yang sebelumnya sering mengeluh tentang panen buruk mulai merasa lebih optimis, sementara para pedagang di pasar merasa lebih jujur dalam berdagang karena terinspirasi oleh pesan-pesan tersebut. Namun,
Di tengah kegembiraan itu, Wazir Jalaluddin, yang masih menyimpan rasa iri kepada Abu Nawas, kembali merancang tipu daya. Ia merasa gentong-gentong itu adalah cara Abu Nawas merebut hati rakyat, dan jika dibiarkan, posisinya di istana bisa terancam. Jalaluddin pun menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan rencana barunya. "Baginda," kata Jalaluddin dengan nada penuh kepura-puraan, "gentong-gentong ini memang membawa kebahagiaan bagi rakyat, tetapi tidakkah Baginda merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kata-kata? Rakyat membutuhkan lebih dari itu. Abu Nawas seharusnya membuktikan bahwa ia bisa menciptakan kebahagiaan yang nyata, bukan hanya melalui pesan-pesan." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, Jalaluddin?" "Berikan tugas kepada Abu Nawas untuk menciptakan sesuatu yang lebih konkret, Baginda. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang, tidak hanya sekadar kata-kata. Jika ia gagal, maka kita tahu bahwa kebijaksanaannya hanyalah ilusi." Raja mempertimbangkan usulan itu. Meskipun ia mempercayai Abu Nawas, ide untuk menguji kecerdasannya lagi terasa menarik. Maka, Abu Nawas dipanggil ke istana sekali lagi. "Abu Nawas," kata Raja, "kau telah menciptakan gentong kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kini aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kau menciptakan hari di mana seluruh rakyatku merasa bahagia secara serentak. Kau hanya punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan tugas ini." Abu Nawas menggaruk kepalanya, mencoba memahami maksud Raja. "Baginda," katanya dengan nada tenang, "membuat semua orang bahagia bukanlah tugas yang mudah. Tetapi jika itu adalah perintah Baginda, saya akan mencobanya." Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu bahwa kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, dan tidak mungkin menyenangkan semua orang dalam waktu singkat. Namun, ia juga tahu bahwa kebahagiaan seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Dengan pemikiran itu, ia mulai merancang rencananya. Hari pertama, Abu Nawas mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang. Ia meminta mereka untuk menyisihkan sebagian kecil dari barang dagangan mereka untuk diberikan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai gantinya, ia menjanjikan bahwa kebaikan mereka akan dihargai oleh Raja. Hari kedua, ia pergi ke desa-desa untuk bertemu dengan para tetua. Ia meminta mereka untuk menyelenggarakan pesta kecil di alun-alun desa, di mana setiap orang dapat membawa makanan dan berbagi dengan tetangga mereka. "Kebahagiaan seringkali datang dari berbagi," kata Abu Nawas kepada mereka. Hari ketiga, ia mendatangi para pemuda dan mengajarkan mereka beberapa permainan tradisional yang bisa dimainkan bersama anak-anak. Ia juga meminta mereka untuk menyebarkan cerita lucu dan menyenangkan kepada siapa saja yang mereka temui. Hari keempat hingga keenam, Abu Nawas mengunjungi istana dan berbicara dengan para pelayan, prajurit, dan bahkan para menteri. Ia meminta mereka untuk melupakan hierarki selama 1 hari dan berbaur dengan rakyat. "Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat pemimpin kita turun ke bawah dan berbagi tawa dengan rakyatnya," ujarnya. Pada hari ke-7, seluruh kerajaan diliputi suasana yang luar biasa. Pasar dipenuhi senyum dan gelak tawa karena pedagang memberikan barang-barang gratis kepada para pembeli. Di desa-desa, pesta kecil digelar dengan makanan melimpah, di mana setiap orang saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Anak-anak bermain di lapangan bersama para pemuda, sementara di istana, Raja dan para menteri turun ke taman untuk bertemu rakyat secara langsung. Raja Harun al-Rasyid, yang menyaksikan semua ini dari balkon istana, merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia segera memanggil Abu Nawas untuk memberikan penghargaan. "Abu Nawas," katanya, "kau tidak hanya menciptakan hari yang penuh kebahagiaan, tetapi juga mengajarkan kami semua bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan kebersamaan. Aku berutang banyak kepadamu." Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Baginda, kebahagiaan itu sederhana. Kadang kita hanya perlu mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada hal-hal kecil yang mereka lupakan. Dan itulah tugas saya." Raja memerintahkan agar hari itu dijadikan hari perayaan tahunan di seluruh kerajaan, yang dikenal sebagai Hari Kebahagiaan Bersama. Jalaluddin, yang sebelumnya berharap Abu Nawas gagal, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas kembali memenangkan hati raja dan rakyat. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa tugas yang diberikan kepadanya sulit, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mahal atau sulit dicapai. Sejak hari itu, ia tidak hanya dikenang sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa kebahagiaan bagi banyak orang.
Meski Abu Nawas telah berhasil melaksanakan tugas besar itu, hidupnya tak pernah benar-benar bebas dari tantangan baru. Selalu ada orang seperti Wazir Jalaluddin yang ingin menjatuhkannya. Bahkan setelah keberhasilan, hari kebahagiaan bersama, Jalaluddin tak berhenti merancang tipu muslihat untuk membuat Abu Nawas tersingkir dari istana. Suatu hari, Jalaluddin kembali menemui Raja Harun al-Rasyid dengan sebuah usulan yang terlihat mulia namun penuh tipu daya. "Baginda," katanya dengan nada manis, "Abu Nawas memang luar biasa dalam menciptakan kebahagiaan. Namun, tidakkah Baginda penasaran apakah ia mampu mengatasi sesuatu yang berlawanan dengan itu? Bagaimana jika ia diberi tugas untuk menyembuhkan kesedihan yang mendalam, bahkan dari seseorang yang tak lagi punya harapan?" Raja, yang terkesan dengan ide tersebut, mengangguk pelan. "Maksudmu?" Jalaluddin tersenyum licik. "Baginda, aku mendengar bahwa seorang petani tua di desa pinggiran kehilangan seluruh hasil panennya karena banjir besar. Dia kini terpuruk dalam kesedihan mendalam dan tak lagi mau berbicara dengan siapapun. Bahkan keluarganya tak mampu menghiburnya. Jika Abu Nawas mampu menyembuhkan luka hati petani itu, maka kebijaksanaannya benar-benar tak tertandingi." Raja setuju dan segera memanggil Abu Nawas untuk menyampaikan tugas tersebut. Abu Nawas, seperti biasa, menerima tugas itu dengan hati yang lapang, meski ia tahu tantangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia segera menuju desa tempat petani tua itu tinggal. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana rumah petani itu begitu suram. Petani tua itu duduk di sudut rumahnya, dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Abu Nawas mencoba mengajaknya berbicara, tetapi petani itu hanya diam membisu. Melihat kondisi itu, Abu Nawas memutuskan untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari. Ia tidak langsung mencoba menghibur petani itu, tetapi malah berbaur dengan warga sekitar. Ia membantu mereka memperbaiki ladang, menggali saluran air untuk mencegah banjir, dan bahkan mengajari anak-anak di desa beberapa permainan sederhana. Tindakan Abu Nawas mulai menarik perhatian petani tua itu. Meski ia tetap diam, ada kilatan rasa penasaran di matanya setiap kali melihat Abu Nawas sibuk membantu orang lain. Suatu sore, Abu Nawas sengaja duduk di dekat petani itu sambil membawa sekantong biji tanaman. "Pak Tua," katanya dengan suara lembut, "aku mendengar kau memiliki tanah yang subur di dekat sungai. Aku ingin menanam biji ini di sana, tapi aku tak tahu apakah tanahnya masih bagus setelah banjir." Petani itu, untuk pertama kalinya, menoleh dan berbicara, meski dengan nada lemah. "Tanah itu hancur, semua yang kutanam habis tersapu air. Biji-biji itu pun akan sia-sia." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin saja, tapi bukankah kita harus mencobanya dulu? Bagaimana kalau kau ikut membantuku? Jika berhasil, hasilnya akan menjadi milikmu." Petani itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Bersama-sama, mereka pergi ke ladang yang sebelumnya ditinggalkan oleh petani itu. Abu Nawas membantu menggemburkan tanah, menanam biji-biji itu, dan menyiramnya setiap hari. Dalam proses itu, petani tua itu perlahan mulai berbicara lebih banyak. Ia menceritakan betapa ia merasa putus asa setelah kehilangan segalanya, dan bagaimana ia merasa tak ada gunanya lagi untuk hidup. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah petani itu selesai bercerita, Abu Nawas berkata, "Pak Tua, setiap orang pernah mengalami kesedihan. Tetapi bukankah kehidupan ini seperti ladang yang kita tanami? Kadang ada banjir, kadang ada musim kering. Namun, jika kita terus merawatnya, tanah yang pernah hancur pun bisa kembali subur. Sama seperti hatimu." Kata-kata Abu Nawas itu menyentuh hati petani tua itu. Ia mulai melihat harapan, meski hanya sedikit. Setiap hari, ia semakin bersemangat merawat tanamannya. Ketika tunas-tunas mulai bermunculan, senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Saat masa panen tiba, hasilnya melimpah ruah. Petani itu, yang sebelumnya tenggelam dalam kesedihan, kini kembali hidup dengan semangat baru. Ia bahkan membagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga-tetangganya sebagai bentuk rasa syukur. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menyembuhkan hati petani itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sangat terkesan dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas menanggapinya dengan rendah hati. "Baginda," katanya, "saya tidak menyembuhkan kesedihan petani itu. Saya hanya membantunya menemukan kembali harapan yang sudah ada di dalam dirinya." Sementara itu, Wazir Jalaluddin, yang berharap Abu Nawas gagal, sekali lagi harus menelan kekecewaan.
Ia sadar bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas bukanlah sesuatu yang mudah digoyahkan. Sebaliknya, Abu Nawas semakin dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh raja, membuat Jalaluddin semakin sulit untuk menjatuhkannya. Meski begitu, Abu Nawas tahu bahwa kehidupan tak pernah lepas dari tantangan. Namun, dengan kecerdasan, kesabaran, dan hati yang tulus, ia yakin bahwa ia mampu menghadapinya, apapun bentuknya. Dan itulah yang membuat nama Abu Nawas terus dikenang sepanjang masa. Ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar cerita lengkap tentang bagaimana Abu Nawas menyembuhkan kesedihan petani tua itu, ia tidak hanya memuji Abu Nawas, tetapi juga memberi pesan mendalam kepada semua pejabat dan rakyat di istana. Abu Nawas telah membuktikan kepada kita bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan kekayaan, perintah, atau kekuasaan. Tapi dengan empati, harapan, dan tindakan nyata. Itulah nilai sejati dari seorang pemimpin yang bijaksana. Abu Nawas, yang hadir di istana untuk menerima ucapan terima kasih raja, menundukkan kepala dengan rendah hati. "Baginda," ujarnya, "saya hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kehidupan ini seperti tanah yang kita tanami. Jika kita sabar dan terus berusaha, hasilnya akan berbunga. Tapi jika kita meninggalkannya, tanah itu akan gersang." Raja tersenyum dan berkata, "Ucapanmu selalu membawa hikmah, Abu Nawas. Dan aku bersyukur memilikimu di sisiku." Namun, kisah ini tidak hanya berhenti di istana. Petani tua itu, yang kini hidup dengan penuh harapan, menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Ia dikenal sebagai simbol ketangguhan, dan ladangnya menjadi tempat orang-orang belajar bagaimana mengelola tanah sekaligus kehidupan dengan kesabaran. Sementara itu, Wazir Jalaluddin hanya bisa menahan amarah dan malu. Setiap rencana liciknya terhadap Abu Nawas selalu berbalik kepadanya. Ia menyadari bahwa kecerdasan Abu Nawas bukan hanya tentang akal, tapi juga tentang ketulusan hati. Jalaluddin pun mulai mundur perlahan dari ambisinya untuk menjatuhkan Abu Nawas, meskipun rasa iri dalam hatinya belum sepenuhnya padam. Bagi Abu Nawas, hidupnya terus berjalan dengan warna-warni baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, menginspirasi, dan menyebarkan hikmah. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang cerdas yang mampu menyelesaikan masalah pelik, tetapi juga sebagai teladan bagi banyak orang yang ingin menemukan makna dalam kehidupan. Ketika suatu hari seorang murid bertanya kepadanya, "Abu Nawas, apa rahasia kebahagiaan yang sejati?" Ia tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaan sejati ada pada memberi, bukan meminta. Pada menerima segala takdir dengan ikhlas, sambil terus berusaha sebaik mungkin." Dan dengan itu, nama Abu Nawas terus dikenang dalam sejarah. Sebagai seorang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar, ia menjadi lambang dari kebijaksanaan, ketulusan, dan kemanusiaan. Hidupnya mungkin penuh tantangan, tetapi ia telah membuktikan bahwa dengan akal dan hati, segalanya bisa diatasi. Tamat. Abu Nawas menyembuhkan penyakit raja dengan resep unik. Pada suatu masa, Raja Harun al-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang dikenal bijaksana, mendapati dirinya didera penyakit yang aneh. Tubuhnya sehat secara fisik, tetapi ia merasa lemas, gelisah, dan kehilangan selera makan. Para tabib terbaik dari penjuru negeri dipanggil ke istana, namun tak seorang pun mampu menyembuhkan raja. Mereka hanya memberikan ramuan dan doa-doa, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Raja mulai putus asa, dan suasana istana menjadi muram. Suatu hari, seorang penasehat istana menyarankan kepada raja untuk memanggil Abu Nawas. "Dia bukan tabib, Baginda," katanya, "tetapi kecerdasannya dan cara berpikirnya yang tidak biasa mungkin dapat menemukan solusi untuk penyakit Baginda." Raja, yang sudah mendengar reputasi Abu Nawas sebagai sosok cerdik dan jenaka, memutuskan untuk mencobanya. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ketika ia tiba, raja menceritakan keluhannya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu memandang raja dengan sorot mata penuh keyakinan. "Baginda," katanya sambil tersenyum, "penyakit Baginda bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan dengan ramuan biasa. Penyakit ini berasal dari pikiran dan jiwa Baginda yang merasa kosong. Tetapi tenanglah, saya punya solusi yang unik." Raja merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan untuk menyembuhkanku, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya membutuhkan 3 hal, Baginda: seekor ayam jantan, sebuah kotak kayu besar, dan waktu 7 hari tanpa gangguan." Raja, meskipun heran dengan permintaan itu, menyetujuinya.
Ketiga hal tersebut segera disiapkan, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia membawa ayam jantan dan kotak kayu ke dalam sebuah kamar khusus yang disediakan di istana. Ia tidak mengizinkan siapapun masuk, kecuali untuk mengirimkan makanan dan air. Hari pertama, Abu Nawas menulis sesuatu pada selembar kertas dan menempelkannya di kotak kayu. Tulisan itu berbunyi, "Jangan membuka kotak ini kecuali kau ingin penyakit raja semakin parah." Kabar tentang tulisan itu segera menyebar di istana, membuat semua orang penasaran, termasuk raja sendiri. Hari kedua, Abu Nawas memulai ritualnya yang aneh. Ia berbicara kepada ayam jantan seolah-olah ayam itu adalah seorang ahli pengobatan. Setiap kali ada pelayan lewat di dekat kamar itu, mereka mendengar Abu Nawas bercakap-cakap dengan ayam jantan, membuat mereka bertambah bingung. Hari ketiga, Abu Nawas keluar dari kamar untuk menemui raja. Ia membawa ayam jantan di tangannya dan berkata, "Baginda, ayam ini adalah kunci dari kesembuhan Anda. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin Baginda berjalan kaki mengelilingi taman istana selama 1 jam setiap pagi selama 3 hari berturut-turut." Raja, meskipun merasa aneh dengan permintaan itu, menuruti saran Abu Nawas. Setiap pagi ia berjalan di taman, ditemani oleh pengawal. Perlahan-lahan, ia mulai merasa tubuhnya lebih segar, dan pikirannya lebih tenang. Hari ke-6, Abu Nawas kembali ke istana membawa kotak kayu itu. Kali ini, ia meminta raja untuk membuka kotak tersebut. Raja, yang sudah mulai merasa sehat, penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Ketika kotak dibuka, raja terkejut karena di dalamnya hanya terdapat selembar kertas yang bertuliskan, "Obat bagi penyakit Baginda adalah waktu untuk menyendiri, sedikit olahraga, dan rasa penasaran yang menggugah semangat hidup." Raja tercengang. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas selama ini bukanlah pengobatan biasa, melainkan sebuah cara untuk mengembalikan kebahagiaan dan gairah hidup yang hilang dari dirinya. Dengan berjalan kaki di taman, raja merasakan kedamaian. Dengan rasa penasaran terhadap kotak kayu, raja memiliki sesuatu untuk dinanti. "Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa," kata raja dengan senyum lebar. "Kau telah menyembuhkanku dengan cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Baginda, terkadang penyakit bukan hanya masalah tubuh, tetapi juga pikiran. Ketika pikiran tenang, tubuh pun akan mengikuti." Raja merasa berterima kasih dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, ia memandang hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh rasa syukur. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, mengetahui bahwa ia telah membantu raja dengan kecerdasannya yang unik. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, suasana kembali cerah. Raja Harun al-Rashid merasa seperti terlahir kembali. Tidak hanya tubuhnya lebih bugar, tetapi pikirannya juga terasa lebih segar. Ia mulai meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman istana setiap pagi, seperti yang diajarkan Abu Nawas. Para pelayan dan menteri kagum melihat perubahan pada raja, yang kini sering tersenyum dan tampak lebih damai. Namun, ada satu menteri istana yang merasa tidak senang dengan kejayaan Abu Nawas. Menteri ini, yang dikenal dengan nama Wazir Jalaluddin, merasa iri karena raja sangat memuji Abu Nawas. Jalaluddin, yang selalu mengandalkan tabib dan ramuan mahal untuk mengobati raja, merasa tersingi oleh metode sederhana Abu Nawas. Ia berpikir keras mencari cara untuk menjatuhkan reputasi Abu Nawas di mata raja. Beberapa hari kemudian, Jalaluddin menyusun rencana licik. Ia mendatangi raja dan berkata dengan nada penuh kekhawatiran, "Baginda, saya sangat senang melihat kesehatan Anda membaik. Tetapi saya khawatir, apakah Abu Nawas benar-benar memberikan pengobatan yang tepat? Metode yang ia gunakan sangat tidak biasa, dan saya khawatir itu hanya kebetulan semata." Raja mendengarkan dengan serius, tetapi ia tidak ingin langsung menuduh Abu Nawas. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, kesehatan saya kini jauh lebih baik berkatmu. Namun, aku ingin memastikan bahwa kau benar-benar sosok yang dapat diandalkan. Aku punya satu tugas lagi untukmu." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Apapun tugas Baginda, saya siap melaksanakannya." Raja tersenyum, "Aku ingin kau membuatkan ramuan khusus untuk seluruh rakyatku. Ramuan ini harus bisa membuat mereka bahagia dan sehat seperti aku. Tetapi, bahan-bahannya harus kau kumpulkan sendiri, dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya." Abu Nawas mengernyitkan dahi,
tetapi ia tidak menunjukkan rasa khawatir. Baiklah, Baginda, izinkan saya memulai tugas ini segera. Abu Nawas segera meninggalkan istana dengan pikiran yang bekerja keras. Ia tahu ini adalah tugas yang sangat sulit, apalagi dengan waktu yang terbatas. Ia berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan pedagang, petani, dan pengrajin. Dari percakapan itu, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Pada malam pertama, Abu Nawas mengumpulkan sebuah gentong besar. Ia mulai menuliskan pesan-pesan di atas kertas kecil, seperti, kebahagiaan dimulai dari rasa syukur, berbagi adalah kunci kesehatan jiwa, dan tersenyumlah, karena itu adalah obat terbaik. Kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam gentong. Hari kedua, Abu Nawas mendatangi para tetua desa di sekitar istana. Ia meminta mereka menyumbangkan sedikit air dari sumur mereka masing-masing, yang dianggap sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan. Air-air itu dituangkan ke dalam gentong besar yang sudah diisi dengan pesan-pesan tadi. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa gentong besar itu. Raja, para menteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di aula besar untuk melihat apa yang telah dilakukan Abu Nawas. Jalaluddin, yang merasa yakin Abu Nawas akan gagal, berdiri di barisan depan. Dengan senyum sinis, "Baginda," kata Abu Nawas, "inilah ramuan yang saya buat untuk seluruh rakyat Anda. Ramuan ini sederhana, tetapi penuh makna. Izinkan saya menjelaskannya." Raja mengangguk dengan penuh antusias. "Ceritakan, Abu Nawas." Abu Nawas membuka tutup gentong itu dan berkata, "Di dalam gentong ini terdapat air dari berbagai sumur di wilayah kerajaan Anda. Setiap tetes air ini melambangkan persatuan dan kebersamaan rakyat Anda. Selain itu, saya juga menambahkan pesan-pesan kebijaksanaan yang akan menyentuh hati mereka. Kebahagiaan dan kesehatan tidak hanya datang dari tubuh yang sehat, tetapi juga dari jiwa yang tenang dan pikiran yang bahagia." Raja mengangguk kagum, sementara para hadirin mulai bertepuk tangan. Bahkan para menteri yang awalnya skeptis tak dapat menyembunyikan rasa takjub mereka. Jalaluddin, yang merasa rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas gagal, hanya bisa berdiri dengan wajah merah. Raja kemudian berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar orang yang luar biasa. Ramuan ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga jiwa. Aku akan memastikan pesan-pesanmu disebarkan kepada seluruh rakyatku." Sejak saat itu, Raja memerintahkan setiap desa untuk membuat gentong serupa di alun-alun mereka, di mana warga bisa berbagi pesan kebijaksanaan dan air sumur sebagai simbol persatuan. Tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan rakyat di kerajaan Harun al-Rashid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa kecerdasan tidak selalu tentang membuat sesuatu yang rumit, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Ia terus hidup dengan cara sederhana, tetapi pengaruhnya terasa di seluruh kerajaan, menjadi legenda yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, gentong-gentong kebahagiaan yang diciptakan oleh Abu Nawas menjadi fenomena yang meluas di seluruh negeri. Rakyat dari berbagai pelosok datang ke desa-desa untuk membaca pesan-pesan kebijaksanaan yang diselipkan dalam gentong-gentong itu. Tidak hanya itu, tradisi baru mulai berkembang, setiap orang yang mengambil air dari gentong diharuskan memberikan sesuatu, baik berupa pesan bijak, doa, ataupun cerita pendek yang menginspirasi. Hal ini menciptakan rantai kebahagiaan yang tak terputus. Pesan-pesan sederhana seperti, "Jangan lupa bersyukur hari ini," atau "Berbuat baiklah meski kecil," karena dampaknya besar menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Bahkan para petani yang sebelumnya sering mengeluh tentang panen buruk mulai merasa lebih optimis, sementara para pedagang di pasar merasa lebih jujur dalam berdagang karena terinspirasi oleh pesan-pesan tersebut. Namun, di tengah kegembiraan itu, Wazir Jalaluddin, yang masih menyimpan rasa iri kepada Abu Nawas, kembali merancang tipu daya. Ia merasa gentong-gentong itu adalah cara Abu Nawas merebut hati rakyat, dan jika dibiarkan, posisinya di istana bisa terancam. Jalaluddin pun menghadap Raja Harun al-Rashid dengan rencana barunya. "Baginda," kata Jalaluddin dengan nada penuh kepura-puraan, "gentong-gentong ini memang membawa kebahagiaan bagi rakyat, tetapi tidakkah Baginda merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kata-kata? Rakyat membutuhkan lebih dari itu. Abu Nawas seharusnya membuktikan bahwa ia bisa menciptakan kebahagiaan yang nyata, bukan hanya melalui pesan-pesan." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, Jalaluddin?" "Berikan tugas kepada Abu Nawas untuk menciptakan sesuatu yang lebih konkret, Baginda. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang, tidak hanya sekadar kata-kata. Jika ia gagal,
maka kita tahu bahwa kebijaksanaannya hanyalah ilusi. Raja mempertimbangkan usulan itu. Meskipun ia mempercayai Abu Nawas, ide untuk memuji kecerdasannya lagi terasa menarik. Maka, Abu Nawas dipanggil ke istana sekali lagi. Abu Nawas, kata raja, kau telah menciptakan gentong kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kini aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kau menciptakan hari di mana seluruh rakyatku merasa bahagia secara serentak. Kau hanya punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Abu Nawas menggaruk kepalanya, mencoba memahami maksud raja. Baginda, katanya dengan nada tenang, membuat semua orang bahagia bukanlah tugas yang mudah. Tetapi jika itu adalah perintah Baginda, saya akan mencobanya. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu bahwa kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, dan tidak mungkin menyenangkan semua orang dalam waktu singkat. Namun, ia juga tahu bahwa kebahagiaan seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Dengan pemikiran itu, ia mulai merancang rencananya. Hari pertama, Abu Nawas mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang. Ia meminta mereka untuk menyisihkan sebagian kecil dari barang dagangan mereka untuk diberikan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai gantinya, ia menjanjikan bahwa kebaikan mereka akan dihargai oleh raja. Hari kedua, ia pergi ke desa-desa untuk bertemu dengan para tetua. Ia meminta mereka untuk menyelenggarakan pesta kecil di alun-alun desa, di mana setiap orang dapat membawa makanan dan berbagi dengan tetangga mereka. Kebahagiaan seringkali datang dari berbagi, kata Abu Nawas kepada mereka. Hari ketiga, ia mendatangi para pemuda dan mengajarkan mereka beberapa permainan tradisional yang bisa dimainkan bersama anak-anak. Ia juga meminta mereka untuk menyebarkan cerita lucu dan menyenangkan kepada siapa saja yang mereka temui. Hari keempat hingga keenam, Abu Nawas mengunjungi istana dan berbicara dengan para pelayan, prajurit, dan bahkan para menteri. Ia meminta mereka untuk melupakan hierarki selama 1 hari dan berbaur dengan rakyat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat pemimpin kita turun ke bawah dan berbagi tawa dengan rakyatnya, ujarnya. Pada hari ke-7, seluruh kerajaan diliputi suasana yang luar biasa. Pasar dipenuhi senyum dan gelak tawa karena pedagang memberikan barang-barang gratis kepada para pembeli. Di desa-desa, pesta kecil digelar dengan makanan melimpah, di mana setiap orang saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Anak-anak bermain di lapangan bersama para pemuda, sementara di istana, raja dan para menteri turun ke taman untuk bertemu rakyat secara langsung. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan semua ini dari balkon istana, merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia segera memanggil Abu Nawas untuk memberikan penghargaan. Abu Nawas, katanya, kau tidak hanya menciptakan hari yang penuh kebahagiaan, tetapi juga mengajarkan kami semua bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan kebersamaan. Aku berutang banyak kepadamu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, Baginda, kebahagiaan itu sederhana. Kadang kita hanya perlu mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada hal-hal kecil yang mereka lupakan. Dan itulah tugas saya. Raja memerintahkan agar hari itu dijadikan hari perayaan tahunan di seluruh kerajaan, yang dikenal sebagai Hari Kebahagiaan Bersama. Jalaluddin, yang sebelumnya berharap Abu Nawas gagal, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas kembali memenangkan hati raja dan rakyat. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa tugas yang diberikan kepadanya sulit, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mahal atau sulit dicapai. Sejak hari itu, ia tidak hanya dikenang sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Meski Abu Nawas telah berhasil melaksanakan tugas besar itu, hidupnya tak pernah benar-benar bebas dari tantangan baru. Selalu ada orang seperti Wazir Jalaluddin yang ingin menjatuhkannya. Bahkan setelah keberhasilan, Hari Kebahagiaan Bersama, Jalaluddin tak berhenti merancang tipu muslihat untuk membuat Abu Nawas tersingkir dari istana. Suatu hari, Jalaluddin kembali menemui Raja Harun al-Rashid dengan sebuah usulan yang terlihat mulia namun penuh tipu daya. Baginda, katanya dengan nada manis, Abu Nawas memang luar biasa dalam menciptakan kebahagiaan. Namun, tidakkah Baginda penasaran apakah ia mampu mengatasi sesuatu yang berlawanan dengan itu? Bagaimana jika ia diberi tugas untuk menyembuhkan kesedihan yang mendalam, bahkan dari seseorang yang tak lagi punya harapan? Raja, yang terkesan dengan ide tersebut, mengangguk pelan. Maksudmu? Jalaluddin tersenyum licik. Baginda,
Aku mendengar bahwa seorang petani tua di desa pinggiran kehilangan seluruh hasil panennya karena banjir besar. Dia kini terpuruk dalam kesedihan mendalam dan tak lagi mau berbicara dengan siapapun. Bahkan keluarganya tak mampu menghiburnya. Jika Abu Nawas mampu menyembuhkan luka hati petani itu, maka kebijaksanaannya benar-benar tak tertandingi. Raja setuju dan segera memanggil Abu Nawas untuk menyampaikan tugas tersebut. Abu Nawas, seperti biasa, menerima tugas itu dengan hati yang lapang, meski ia tahu tantangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia segera menuju desa tempat petani tua itu tinggal. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana rumah petani itu begitu suram. Petani tua itu duduk di sudut rumahnya, dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Abu Nawas mencoba mengajaknya berbicara, tetapi petani itu hanya diam membisu. Melihat kondisi itu, Abu Nawas memutuskan untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari. Ia tidak langsung mencoba menghibur petani itu, tetapi malah berbaur dengan warga sekitar. Ia membantu mereka memperbaiki ladang, menggali saluran air untuk mencegah banjir, dan bahkan mengajari anak-anak di desa beberapa permainan sederhana. Tindakan Abu Nawas mulai menarik perhatian petani tua itu. Meski ia tetap diam, ada kilatan rasa penasaran di matanya setiap kali melihat Abu Nawas sibuk membantu orang lain. Suatu sore, Abu Nawas sengaja duduk di dekat petani itu sambil membawa sekantong biji tanaman. "Pak Tua," katanya dengan suara lembut, "aku mendengar kau memiliki tanah yang subur di dekat sungai. Aku ingin menanam biji ini di sana, tapi aku tak tahu apakah tanahnya masih bagus setelah banjir." Petani itu, untuk pertama kalinya, menoleh dan berbicara, meski dengan nada lemah. "Tanah itu hancur, semua yang kutanam habis tersapu air. Biji-biji itu pun akan sia-sia." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin saja, tapi bukankah kita harus mencobanya dulu? Bagaimana kalau kau ikut membantuku? Jika berhasil, hasilnya akan menjadi milikmu." Petani itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Bersama-sama, mereka pergi ke ladang yang sebelumnya ditinggalkan oleh petani itu. Abu Nawas membantu menggemburkan tanah, menanam biji-biji itu, dan menyiramnya setiap hari. Dalam proses itu, petani tua itu perlahan mulai berbicara lebih banyak. Ia menceritakan betapa ia merasa putus asa setelah kehilangan segalanya, dan bagaimana ia merasa tak ada gunanya lagi untuk hidup. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah petani itu selesai bercerita, Abu Nawas berkata, "Pak Tua, setiap orang pernah mengalami kesedihan. Tetapi bukankah kehidupan ini seperti ladang yang kita tanami? Kadang ada banjir, kadang ada musim kering. Namun, jika kita terus merawatnya, tanah yang pernah hancur pun bisa kembali subur. Sama seperti hatimu." Kata-kata Abu Nawas itu menyentuh hati petani tua itu. Ia mulai melihat harapan, meski hanya sedikit. Setiap hari, ia semakin bersemangat merawat tanamannya. Ketika tunas-tunas mulai bermunculan, senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Saat masa panen tiba, hasilnya melimpah ruah. Petani itu, yang sebelumnya tenggelam dalam kesedihan, kini kembali hidup dengan semangat baru. Ia bahkan membagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga-tetangganya sebagai bentuk rasa syukur. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menyembuhkan hati petani itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sangat terkesan dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas menanggapinya dengan rendah hati. "Baginda," katanya, "saya tidak menyembuhkan kesedihan petani itu. Saya hanya membantunya menemukan kembali harapan yang sudah ada di dalam dirinya." Sementara itu, Wazir Jalaluddin, yang berharap Abu Nawas gagal, sekali lagi harus menelan kekecewaan. Ia sadar bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas bukanlah sesuatu yang mudah digoyahkan. Sebaliknya, Abu Nawas semakin dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh raja, membuat Jalaluddin semakin sulit untuk menjatuhkannya. Meski begitu, Abu Nawas tahu bahwa kehidupan tak pernah lepas dari tantangan. Namun, dengan kecerdasan, kesabaran, dan hati yang tulus, ia yakin bahwa ia mampu menghadapinya, apapun bentuknya. Dan itulah yang membuat nama Abu Nawas terus dikenang sepanjang masa. Ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar cerita lengkap tentang bagaimana Abu Nawas menyembuhkan kesedihan petani tua itu, ia tidak hanya memuji Abu Nawas, tetapi juga memberi pesan mendalam kepada semua pejabat dan rakyat di istana. Abu Nawas telah membuktikan kepada kita bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan kekayaan, perintah, atau kekuasaan. Tapi dengan empati, harapan, dan tindakan nyata.
Itulah nilai sejati dari seorang pemimpin yang bijaksana. Abu Nawas, yang hadir di istana untuk menerima ucapan terima kasih raja, menundukkan kepala dengan rendah hati. Baginda, ujarnya, saya hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kehidupan ini seperti tanah yang kita tanami. Jika kita sabar dan terus berusaha, hasilnya akan berbunga. Tapi jika kita meninggalkannya, tanah itu akan gersang. Raja tersenyum dan berkata, ucapanmu selalu membawa hikmah, Abu Nawas. Dan aku bersyukur memilikimu di sisiku. Namun, kisah ini tidak hanya berhenti di istana. Petani tua itu, yang kini hidup dengan penuh harapan, menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Ia dikenal sebagai simbol ketangguhan, dan ladangnya menjadi tempat orang-orang belajar bagaimana mengelola tanah sekaligus kehidupan dengan kesabaran. Sementara itu, Wazir Jalaluddin hanya bisa menahan amarah dan malu. Setiap rencana liciknya terhadap Abu Nawas selalu berbalik kepadanya. Ia menyadari bahwa kecerdasan Abu Nawas bukan hanya tentang akal, tapi juga tentang ketulusan hati. Jalaluddin pun mulai mundur perlahan dari ambisinya untuk menjatuhkan Abu Nawas, meskipun rasa iri dalam hatinya belum sepenuhnya padam. Bagi Abu Nawas, hidupnya terus berjalan dengan warna-warni baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, menginspirasi, dan menyebarkan hikmah. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang cerdas yang mampu menyelesaikan masalah pelik, tetapi juga sebagai teladan bagi banyak orang yang ingin menemukan makna dalam kehidupan. Ketika suatu hari seorang murid bertanya kepadanya, Abu Nawas, apa rahasia kebahagiaan yang sejati? Ia tersenyum dan menjawab, kebahagiaan sejati ada pada memberi, bukan meminta. Pada menerima segala takdir dengan ikhlas, sambil terus berusaha sebaik mungkin. Dan dengan itu, nama Abu Nawas terus dikenang dalam sejarah. Sebagai seorang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar, ia menjadi lambang dari kebijaksanaan, ketulusan, dan kemanusiaan. Hidupnya mungkin penuh tantangan, tetapi ia telah membuktikan bahwa dengan akal dan hati, segalanya bisa diatasi. Tamat.